Poi hari ini, Senin 10 Juni 2024 merangkum dua berita pilihan antara lain mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab bebas murni hingga berita Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK. Mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab menyambangi Bapas Jakarta Pusat guna mengambil surat atau berkas pengakhiran pembimbingan pembebasan bersyarat. Usai mengambil surat tersebut, Rizik mengungkapkan akan terus berdakwah serta akan mengusut tuntas tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 orang. Dengan mengenakan pakaian serba putih didampingi istri dan kuasa hukum serta simpatisannya, mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab mendatangi Bapas Jakarta Pusat pada Senin siang. Kedatangan tersebut guna mengambil surat pengakhiran pembimbingan pembebasan bersyarat. Usai mengambil surat pembebasan bersyarat, Rizik Syihab mengungkap akan tetap berdakwah dikarenakan sudah tidak adanya hambatan. Selain itu, ia juga menegaskan akan mengusut tuntas tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 orang dan mengumpulkan ulama. Alhamdulillah hari ini masa pembebasan bersyarat saya selesai. Jadi artinya mulai hari ini saya sudah bebas murni sebagaimana biasanya tanpa ada lagi ikatan-ikatan hukum yang berkaitan dengan batas. Silakan, ada pertanyaan lagi? Setelah ini bakal gimana Bib? Apa bakal berdakwah lagi atau gimana? Kalau berdakwah itu mati ya. Kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar akan terus kita lanjutkan. Dan yang paling penting saya sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ, saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50. Kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja, kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya tunggu mereka. Kapan mereka mau bantai, kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang. Tapi ingat, kalau mereka mau perang yang gentleman, jangan saya sedang jalan dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan banyak wanita, terus mereka melakukan penyergapan. Jangan. Sergap secara gentleman, secara lelaki. Jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak. Terima kasih. Seperti diketahui, Rizik Syihab mengakhiri masa bebas bersyarat dan akan menjadi bebas murni. Dengan pembebasan yang mengacu pada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor PAS strip 1508.PK.05.09 tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat dan berita acara penyerahan narapidana pembebasan bersyarat ke Bapas Jakarta Pusat dengan nomor berikut tertanggal 20 Juli 2022. Dengan begitu, Rizik Syihab tidak lagi terikat dengan ketentuan bagi warga binaan Bapas Jakpus yang telah jalani selama kurang lebih 2 tahun. Rizik akhirnya bebas setelah ditahan dengan berbagai kasus, mulai dari tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan saat pandemi kala itu hingga penyebaran berita bohong. Ya, setelah ini katanya mau mengusut tragedi kilometer 50, tapi sesuai prosedur ya, jangan sampai membuat gaduh masyarakat lagi.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menyeret nama buron sekaligus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Hasto menyebut pemeriksaan berlangsung selama 4 jam dan penyidik menyita tas hingga handphone miliknya. Hal itu disampaikan Hasto saat keluar lobi gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Hasto menjelaskan bahwa selama di dalam dirinya hanya berhadapan dengan penyidik selama 1,5 jam. Kemudian selebihnya ia ditinggal sendiri di dalam ruang penyidik. Hasto dikonfirmasi oleh KPK soal isi percakapan dalam barang bukti elektronik yang disita KPK dalam perkara tersebut. Dengan adanya penyitaan tas dan handphone, Hasto sempat berdebat dengan penyidik dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan di kesempatan lain karena pemeriksaannya hari ini belum masuk ke dalam pokok perkara. Saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam, dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu di situ. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita. Dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Mari kita serahkan kasus yang cukup larut ini sepenuhnya kepada KPK dan semoga para tersangka hingga buron bisa segera diadili. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram serta TikTok Voi.id. Sampai jumpa.